Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Langgar Winongan yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini ya, masih online pengajiannya. Jadi kita harus tetap waspada, berhati-hati untuk jaga jarak, pakai masker, menghindari kerumunan ya, karena virusnya luar biasa ini. Baik, kita lanjutkan ayat 191 dari surat Al-A'raf. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita ke ayat 191, ini kami sampaikan dulu munasabah ya, keterkaitan antara ayat 191 dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 189 dan 190, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Biqai ya, yang fokus pada keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dalam hal ini adalah ayat 189, 190, kaitannya dengan ayat 191 adalah setelah di ayat 190 kita membahas bagaimana ada dua orang ya, suami istri, yang dia khawatir, takut nanti kandungannya itu jadi kenapa, lalu dia memohon kepada Allah, ya Allah, jika Engkau berikan kepada kami anak yang sehat, yang sempurna, niscaya kami akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Namun ketika Allah memberikan kepada keduanya anak yang soleh, mereka alih-alih bersyukur, mereka malah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat 1 itu ayat 189 dan ayat 190. Nah, ayat 191 menjelaskan betapa tidak layaknya ya seseorang itu menjadikan selain Allah itu sebagai sekutu-sekutu Allah. Nah, jadi ini keterkaitannya itu sangat erat sekali ya. Setelah sebelumnya itu dijelaskan tentang dua orang ya yang berkomitmen akan menjadi hamba yang bersyukur kalau dikaruniai anak yang sehat, namun setelah Allah beri anak yang sehat ternyata dia menyekutukan Allah. Nah, ayat 191 tidak pantasnya seseorang itu menyekutukan Allah. Alasannya apa kok sangat tidak pantas? Nah, Allah menegaskan di dalam ayat 191, ayusyrikuna, apakah mereka mempersekutukan. Jalalain mengatakan mempersekutukan bihi Allah fil ibadah, dalam peribadatan. Nah, jadi dia syirik dalam hal ibadah. Jadi syirik dalam hal ketundukan. Artinya apa? Mereka itu menyembah kepada selain Allah. Menyembah bintang-bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, pohon-pohon, batu-batu, memberi sesaji-sesaji penunggu-penunggunya. Nah, itu adalah namanya syirik dalam hal ibadah. Di ayusyrikuna, apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jalalain mengatakan bihi fil ibadah, menyekutukan Allah dalam peribadatan. Jadi tadi sudah kami singgung ya maknanya, itu menjadikan selain Allah itu sebagai sesuatu yang disembah. Batu, pohon, bulan, bintang. Nah, ini ketidaklayakan. Karena apa? Karena sejatinya itu semua kan makhluk. Makhluk kok malah dijadikan kholik gitu kan. Kan jadi tidak pas. Di ayusyrikuna, maka apakah mereka menyekutukan, yaitu menyekutukan Allah dalam peribadatan, ma la yakhluqu syai'an, apa yang dia itu tidak bisa menciptakan satu apapun. Wahum, bahkan mereka yukhlakun, itu malah diciptakan. Makanya di ayat yang lain itu Allah memberikan perumpamaan ya,
tentang berhala-berhala yang mereka sembah itu di ayat yang lain itu Allah perumpamakan mereka itu yang mereka sembah selain Allah itu Allah buat perumpamaan bahkan mereka tidak bisa membuat seekor lalat pun tidak bisa. Bahkan kalau lalat itu mau bahkan kalau lalatnya mengambil makanan sesajen itu ya, dia tidak bisa mengusir lalat itu. Nah ini, lah kok malah itu mereka sembah. Nah ini adalah satu kebodohan, satu kejahiliahan ya dari mereka-mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah mengingkari perbuatan mereka itu. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun ya. Apakah mereka itu yang mereka sembah itu ya itu dijadikan sekutu padahal mereka tidak menciptakan satu apapun bahkan mereka itu diciptakan. Nah, sangat sayang sekali ya kita di Solo itu ya sering melihat ya orang-orang ngasih sesajen-sesajen di perempatan-perempatan jalan. Nah, itu adalah salah satu bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Percaya kalau di lautan itu ada yang menunggu, kalau tidak diberi sesajen nanti akan menimbulkan petaka. Nah, itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya mereka menyembah Allah semata tapi malah mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahannya. Nah, Allah tolak, Allah kritik dengan keras itu ya. Allah beri ancaman dengan keras, ayusyrikuna, apakah mereka menyekutukan Allah dalam peribadatan dengan apa yang dia itu tidak bisa menciptakan apapun. Bahkan mereka itu diciptakan dan tidak bisa menolong. Wala yastati'una, dan mereka tidak mampu lahum untuk penyembah-penyembahnya. Maksudnya tidak mampu untuk nasron menolong para penyembah-penyembahnya. Di berhala-berhala yang mereka sembah penunggu ya yang dianggap itu sebagai yang bau rekso yang diberi sesajen oleh mereka itu tidak mampu nasron menolong. Di wala yastati'una, dan mereka tidak mampu lahum untuk para penyembah-penyembahnya. Jalalain mengatakan li'abidihim, untuk para penyembahnya tidak mampu nasron memberikan pertolongan. Bahkan wala anfusahum, dan tidaklah kepada diri mereka sendiri yang surun mereka bisa menolongnya. Misalnya mencegah dirinya sendiri ya. Kalau ada orang yang mau menimpakan keburukan, misalnya dipecah atau yang lain itu ya. Nah ini ya. Jadi mereka tidak, bahkan berhala-berhala itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Jalal mengatakan yam biman iha, dengan menghalanginya, miman daripada orang yang aroda bihim, menginginkan pada berhala-berhala tersebut su'an keburukan, mingkasir bisa dipecah awari atau yang lain. Nah, dan kata tanya wal istifham, kata tanya itu yang tadi di ayat 191a itu kalimat a itu kata tanya. Nah, kata tanya itu tidak menunjukkan pertanyaan, tapi kata tanyanya itu litaubih, untuk menunjukkan celaan. Jadi kata tanya tapi tidak membutuhkan jawaban karena memang bukan pertanyaan, tapi menggunakan teknis bertanya, tapi untuk mencela. Apakah mereka menyembah selain Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain? Itu kalimat apakah itu kan kata tanya, tapi tidak bermaksud untuk bertanya, tapi bermaksud untuk mencela. Nah itu arti yang ada di jalan wal istifham litaubih, kata tanyanya itu untuk mencela. Nah ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, jadi ini adalah ayat 191 dan 192 ya dari surat Al-A'raf ya, tentang kebodohan dari orang-orang yang menyekutukan Allah dengan berhala-berhala, dengan pohon-pohon, dengan batu-batu, dengan roh-roh nenek moyang, dengan sesuatu yang dianggap menunggu satu tempat. Nah itu
adalah hal yang sangat bodoh sekali. Karena apa? Karena yang mereka sekutukan itu kalau dia adalah bintang-bintang, bulan itu ya, itu tidak bisa menciptakan apapun, tidak bisa menciptakan apapun. Pun pula yang dianggap menunggu itu tidak bisa menolong. Bahkan mereka itu derajatnya itu lebih lemah daripada manusia. Jadi jin-jin itu yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang itu ya, itu yang namanya jin itu kan kedudukannya lebih lemah daripada manusia. Kok malah manusia itu menuhankan mereka? Ini kan namanya kebodohan. Nah, jadi mereka tidak mampu kepada para penyembahnya, tidak mampu untuk memberikan pertolongan, dan tidaklah mereka itu pada diri mereka itu bisa menolong. Jadi kalau ada yang mau menimpakan keburukan pada berhala-berhala itu, atau kalau ada yang mau memberikan keburukan pada jin-jin itu kan ya, itu dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, karena derajatnya jin yang dijadikan sekutu-sekutu oleh mereka, menyamai Allah, kan derajatnya lebih rendah daripada manusia. Pun pula berhala-berhala itu. Jadi adalah tindakan yang menunjukkan kebodohan. Nah, ini keterangan dari ayat 191, 192, yaitu perihal kejahiliahan, kebodohan dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang mereka sembah itu tidak bisa menciptakan satu apapun, bahkan mereka itu justru diciptakan dan tidak pula bisa menolong kepada para penyembahnya, bahkan pada diri mereka sendiri tidak bisa menolong. Baik itu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi satu yang sangat jelas sekali, perkara yang jelas sekali, jadi jangan sampai kita itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyekutukan dalam hal peribadatan. Menyekutukan Allah dalam memohon perlindungan aja tidak boleh, apalagi menyekutukan Allah dalam hal peribadatan, malah tidak boleh lagi. Menyekutukan Allah dalam hal pemberian perlindungan itu kayak tadi, orang pakai pakai jimat-jimat, menganggap itu bisa menolak bala, itu kan berarti menyekutukan Allah dalam hal menganggap benda-benda itu mempunyai perlindungan. Itu enggak boleh, apalagi menyekutukan Allah dalam hal peribadatan, menyembahnya ya malah enggak boleh lagi. Nah, baik itu ya ibu-ibu, bapak, dari kejahilian, dan kalau orang melakukan itu maka amalnya sia-sia. Baik, semoga yang 11 menit 12 menit ini bermanfaat untuk kita. Kita akhiri dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.